Halo, halo guys, ketemu lagi di Lance Intuitions. Oke, kita langsung saja ya. Berdasarkan temanya hari ini, aku rasa kalian sudah membacanya ya di judul videonya. Aku mau buka prediksi di bulan Juni tahun 2022. Kita lihat prediksi karir dan keuangan kamu, juga kisah cinta kamu, baik kamu yang sudah berpasangan maupun kamu yang belum punya pasangan ya teman-teman ya. Yang belum punya pasangan, misalnya kamu masih pendekatan, misalnya kamu masih naksir-naksir lawan jenis seperti itu ya, kamu tinggal sesuaikan nanti dengan situasi dan kondisi kamu teman-teman ya. Prediksi di bulan Juni tahun 2022 untuk dirimu. Pilih dengan intuisi, pilihan satu dan pilihan kedua, mana di antara dua tumpukan kartu ini yang paling memanggil kamu secara intuisi ya teman-teman. Dan nggak capek-capek aku jelaskan bahwa ini adalah pembacaan untuk umum ya, energi banyak orang mungkin ya teman-teman. Jadi kemungkinan tidak akan cocok atau tidak akan resonate bagi kalian semua di luar sana ya. Nanti aku akan bacakan energinya dan tebaran kartunya berdasarkan intuisiku secara acak ataupun random ya. Jadi kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu, baik kamu divine feminine maupun maskulin ya teman-teman, baik kamu laki-laki maupun perempuan ya. Apapun tebarannya, apapun hasil bacaannya, jangan terlalu dibawa perasaan. Ambil yang positifnya, didoakan yang positifnya, ambil yang resonates, didoakan yang resonates ya. Semoga hasil juga positif gitu yang datang di bulan Juni ini khususnya teman-teman, dan dibuang yang negatifnya ya. Yang negatifnya jangan terlalu lama disimpan di dalam hati dan pikiran kamu ya teman-teman ya. Oke, pilihan satu dan pilihan kedua prediksi bulan Juni tahun 2022 untuk kamu. Pertama mungkin aku akan bacakan soal karir, kemudian aku akan bacakan soal cinta, romansa, asmara, baik kamu yang sudah berpasangan maupun belum. Oke, kita mulai pilihan satu ya. Halo yang memilih pilihan satu, baik kamu divine feminine maupun maskulin ya teman-teman, ini kamu tinggal sesuaikan saja dengan kondisi dan situasi kamu ya. Aku akan buka energi kamu, karakteristik kamu ataupun sifat-sifat kamu. Ini semua yang berhubungan tentang dirimu sendiri ya teman-teman ya. Ada di Hierophant. Oke. Knight of Swords. Oke. Ada Page of Cups ya. Dari di Hierophant di sini kayaknya ada beberapa dari kamu yang memilih pilihan pertama. Kamu sudah memiliki hubungan yang cukup serius. Kamu bahkan ada yang sudah menikah di sini ya. Dari di Hierophant di sini aku lihat kamu punya karir yang cukup baik. Kamu bahkan dihargai oleh orang-orang sekitar kamu, terutama orang-orang yang bekerja bersamamu. Misalnya kamu seorang pemimpin suatu perusahaan, kamu punya anak buah yang cukup banyak dan cukup loyal sama kamu, cukup setia sama kamu ya, karena kamu dinilai oleh orang-orang sekitar kamu, rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu, karyawanmu gitu ya. Kamu punya sifat-sifat yang sangat memomong, ngemong banget gitu ya. Kamu punya kebijaksanaan, punya kesabaran, kamu orang yang pintar gitu. Jadi bukan hanya rekan bisnis, bukan hanya dalam hal pekerjaan gitu ya teman-teman, tapi sepertinya dari energi di harapan di sini aku lihat, kalaupun kamu punya pasangan, kamu sudah menikah gitu ya, pasangan kamu ini senang sekali cerita tentang keresahannya dia, tentang masalah-masalahnya dia, dan kamu bisa memberikan solusi-solusi atau saran-saran yang terbaik ya, tanpa bermaksud untuk menghakimi. Aku lihat dari di Hierophant ya. Di sini di Hierophant adalah sesosok laki-laki atau perempuan, divine feminine maupun maskulin, yang cukup bijaksana, cukup pintar, cukup dipercaya, cukup qualified dalam pekerjaannya gitu ya. Cukup sabar, cukup religius seperti itu ya. Dan aku lihat beberapa dari kamu punya perbedaan yang cukup signifikan, yang cukup kelihatan lah ya sama pasangan kamu, dari segi kepercayaan, pola pikir ya. Ada beberapa perbedaan antara kamu dengan pasangan kamu nih ya. Kalau dari di Hierophant di sini aku lihat ya, suku bisa saja, tapi kamu bisa menyatukan itu semua dengan pasangan kamu, apalagi kalau kamu yang sudah menikah gitu ya teman-teman ya. Ya, kamu di sini punya energi yang cukup kuat ya. Kamu punya energi yang cukup kuat, bisa menarik perhatian banyak orang,
karena kamu punya kebijaksanaan itu, gitu ya. Kamu punya energi kebijaksanaan itu, gitu ya. Kamu dinilai sama orang lain tuh cukup pintar. Jadi kamu kalau orang lain bertanya tentang apapun sama kamu, rata-rata kamu bisa jawab. Kamu tahu solusinya, kamu tahu jawabannya, gitu ya. Makanya banyak sekali orang yang berpikir kamu adalah orang yang sangat cerdas. Selain kamu punya pendidikan yang cukup tinggi di sini, dari di Hierophant ya teman-teman ya. Dari Knight of Swords di sini, energi kamu saat ini kayaknya lagi nggak bisa diem, ya. Misalnya kamu sebenarnya kamu sudah ada waktu ya, ada waktu untuk beristirahat dari segala aktivitas kamu. Aktivitas itu banyak sekali teman-teman ya, mungkin dari pekerjaan kamu ya, mungkin dari semua hobi-hobi kamu, tapi kamu sedikit pun tidak berpikir untuk beristirahat meskipun itu ada waktunya, gitu ya. Kamu lagi pengen aktif banget nih di sini, pengen bergerak ke sana ke sini, ke sana ke sini, gitu ya. Lagi nggak bisa diem kamu, atau memang kamu tipikal orang yang tidak bisa diam, gitu ya. Ada aja yang kamu kerjain gitu. Jadi meskipun ada waktu untuk beristirahat, itu kamu tidak pergunakan itu secara maksimal, gitu ya teman-teman. Terutama ketika tebaran kartu ini aku lihat ya, aku baca ya, kamu saat ini dalam energi yang lagi pengen aktif banget. Kamu juga tipikal orang yang tidak bisa bekerja yang monoton gitu. Kamu lebih suka pekerjaan lapangan, aku lihat ya, dari Knight of Swords. Dari Page of Cups di sini, kamu dalam energi yang sifat kekanak-kanakan kamu terkadang lagi muncul nih ya. Dan itu biasanya kamu tunjukkan sama orang tua kamu atau bahkan sama pasangan kamu, dari Page of Cups ya. Sifat kekanak-kanakan itu banyak ya teman-teman, yang manja yang berlebihan, mungkin ketergantungan, mungkin bucin ya. Kalau cinta anak remaja seperti apa sih teman-teman ya? Dominannya kalau cinta anak remaja itu kan kalau sudah mencintai seseorang itu kan dengan cara yang berlebihan. Ya, kamu dalam energi yang seperti itu juga untuk beberapa dari kamu ya. Aku lihat dari Page of Cups di sini. Tapi ada juga yang sifat manjanya lagi lagi muncul banget nih akhir-akhir ini gitu, energi kamu ya teman-teman. Karena sebenarnya baik divine feminine maupun maskulin, kita punya sifat manja yang terkadang bisa muncul di saat-saat yang kita tidak inginkan. Nah, yang memilih pilihan satu, energi kamu saat ini lagi manja banget nih. Mungkin sama pasangan kamu tunjukkan, mungkin sama orang tua kamu, seperti itu ya. Oke. Kita lihat prediksi keuangan kamu di bulan Juni tahun 2022. Oke, pilihan satu, kita lihat prediksi karir dan keuangan kamu di sepanjang bulan Juni tahun 2022 ya. Oke, di sini ada The Magician, Eight of Wands, oke, Knight of Swords lagi, Fate atau The Hierophant, dan ada Page of Swords. Oke, teman-teman, prediksi karir dan keuangan kamu di sepanjang bulan Juni tahun 2022. Dari Magician, aku lihat di sini kayaknya kamu sebenarnya sudah manifestasikan, kamu sudah berusaha ya beberapa bulan ke belakang ini untuk memanifestasi atau mendoakan tentang sesuatu ya. Bukan hanya doa, bukan hanya manifestasi aku lihat, tapi juga kamu berusaha ya, karena di sini aku lihat kamu orangnya action banget ya teman-teman. Sebentar ya, dari The Magician kamu sudah berusaha sekuat tenaga kamu memanifestasikan juga apa yang kamu inginkan dalam pekerjaan dan karir ya teman-teman, juga keuangan otomatis ya gitu. Teman-teman, ini didoakan yang positif ya, didoakan, diaminin yang positif, semoga memang bisa datang di bulan Juni apa yang kamu harapkan dan kamu usahakan selama ini ya teman-teman. The Magician ya, kamu memanifestasikan sesuatu, mungkin karir, mungkin keuangan kamu secara otomatis, mungkin kenaikan gaji gitu ya, mungkin kesuksesan dalam usaha kamu, seperti itu teman-teman. Di bulan Juni ini ya kayaknya kamu akan dapat kabar Eight of Wands ya, kemajuan yang cukup pesat, kabar yang cukup menggembirakan tentang
doa-doa dan manifestasi kamu dalam hal karir dan pekerjaan kamu, juga keuangan ya, ekonomi kamu secara otomatis nih kan ya teman-teman ya. Peningkatan karir, juga ada usaha di situ, dan doa juga pasti kan akan berpengaruh banyak dengan ekonomi kamu, keuangan kamu kan, seperti itu ya teman-teman. Di bulan Juni ini kayaknya ada Magician, ada Eight of Wands. Kamu akan mendapatkan perubahan atau kabar, bahkan kabar dari seseorang yang cukup menggembirakan, yang cukup membuat kamu bangga dengan hasil kerja keras kamu selama ini, bangga dengan manifestasi kamu selama ini, seperti itu ya. Dan di sini ada Knight of Swords, sepertinya kamu akan dapat kabar yang ya, ada Eight of Wands, ada Knight of Swords. Jadi orang yang memberikan kabar ini baik itu datang langsung ke kamu, ataupun memang dia komunikasi melalui internet, telepon, WhatsApp, segala macam teman-teman ya. Itu cukup membuat kamu bangga sama diri kamu, cukup membuat kamu tuh semangat lagi dalam pekerjaan kamu, dalam karir kamu, karena sepertinya apa yang akan diberitakan oleh orang ini ada hubungannya dengan kemajuan usaha kamu, ada hubungannya dengan kemajuan karir dan otomatis perekonomian kamu ya teman-teman. Jadi kamu ada akan timbul energi positif dari dalam diri kamu, semangat lagi, jadi kayak positive thinking lagi kayak gitu ya. Mungkin juga ada pengaruh dari orang ini, mungkin dari orang jauh, mungkin dari keluarga kamu, sahabat kamu, teman kamu, rekan bisnis kamu yang mungkin domisilinya agak jauh dari tempat kamu tinggal, seperti itu ya. Atau kalau memang ini bukan datang dari seseorang, tapi kamu akan mengalami kemajuan dalam hal karir dan perekonomian kamu di bulan Juni tahun 2022 ini, sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan, sesuai dengan apa yang kamu usahakan, sesuai dengan apa yang kamu doakan dan bahkan manifestasikan kepada pencipta ya. Akan ada perubahan yang menuju ke arah yang positif tentunya ya, dari Eight of Wands di sini dalam hal karir, pekerjaan, bahkan perekonomian kamu, apapun jenis karir dan pekerjaan kamu ya. Bisa, karena di sini aku lihat kamu ada beberapa yang pengusaha ya teman-teman ya. Di sini ada Faith atau di Hierophant ya, kamu mendoakan pekerjaan kamu ini gitu ya. Kamu seperti tadi aku jelaskan, di situ ada manifestasi, ada usaha yang cukup maksimal ya dari Knight of Swords. Ada doa juga yang cukup kuat di sini, karena aku lihat yang memilih pilihan satu, karena Faith ini kan Hierophant ya teman-teman ya. Energinya keluar sampai 2 kali. Kayaknya di sini kamu orang yang sangat religius. Kamu orang yang sangat percaya dan cukup dekat dengan penciptamu. Ya, jadi kamu selalu menyeimbangkan setiap aktivitas kamu dalam hal apapun ya, dalam hal percintaan maupun dalam hal perekonomian kamu, itu kamu selalu menyeimbangkan antara action dengan doa-doa kamu juga manifestasi gitu ya. Kamu orang yang sangat seimbang di sinilah intinya, seperti itu ya teman-teman ya. Dari di Hierophant sampai 2 kali ya keluarnya ada Page of Swords ya. Kamu akan sangat tegas menentukan kamu mau seperti apa dalam meningkatkan perekonomian kamu, dalam meningkatkan karir kamu. Kamu mau usaha di bidang apa, kamu mau bekerja di bidang apa. Kamu akan mendapatkan kejelasan di bulan Juni ini, karena aku lihat beberapa dari kamu yang memilih pilihan satu nih, beberapa bulan kebelakangan ini kamu galau ya, kamu bingung, kamu punya banyak sekali hobi yang kamu sangat yakin hobi-hobi kamu ini bisa kamu berdayakan, bisa kamu lakukan untuk menghasilkan uang. Kamu sangat yakin, karena di sini ada Eight of Wands ya. Kamu orangnya sangat kreatif teman-teman, gitu ya. Tapi kamu juga sedang bekerja di suatu perusahaan. Ini contohnya saja ya. Kamu mungkin beberapa bulan terakhir ini kamu bingung, kamu memilih pekerjaan kamu atau kamu memilih menjadi seorang pengusaha, kamu berwira swasta, kamu memberdayakan semua kekreativitasan kamu untuk menghasilkan uang gitu. Kamu jadi kayak bingung nih, kamu galau gitu. Tapi di bulan Juni tahun 2022 ini kamu jadi bisa mengerti, kamu bisa punya jawabannya, mungkin karena memang diiringi dengan doa ya. Jadi intuisi kamu berkata kamu
semakin yakin untuk memilih satu hal ini. Entah itu memang kamu meneruskan pekerjaan kamu dulu di suatu perusahaan, atau kamu memang keluar dari pekerjaanmu dan kamu memulai usaha baru yang ada kaitannya dengan kekreativitasan kamu, hobi-hobi kamu ya. Dari Eight of Wands aku lihat ya, dan Page of Swords. Kamu akan sangat yakin, kamu akan mendapatkan keyakinan di bulan Juni tahun 2022 ini tentang pekerjaan dan karir yang kamu inginkan. Gitu ya, teman-teman, akan ada kepastian. Kepastian itu mungkin kamu dapat dari intuisi kamu ya. Mungkin juga kamu akan mendapatkan melalui orang lain. Jadi kamu semakin yakin untuk menentukan pilihanmu di bulan Juni tahun 2022 ini dalam hal karir dan pekerjaan kamu dan otomatis ekonomi kamu ya. Ya kalau kamu tanya soal perkembangan ekonomi, di sini aku lihat karir kamu semakin melesat, apapun jenis pekerjaan dan karir kamu. Kalau misalnya kamu seorang wira swasta, kayaknya kamu akan mengalami income ya, penghasilannya tuh semakin berkembang, ada perkembangan lah teman-teman ya, perkembangan menuju ke hal yang positif. Kalau misalnya kamu seorang karyawan, kamu akan merasa semakin dihargai oleh rekan-rekan kerja kamu akan semakin dihargai oleh ya bahkan atasan kamu ya, bos kamu, seperti itu. Dan secara penghasilan juga otomatis mengikuti, kan seperti itu teman-teman ya, pada dasarnya, pada umumnya gitu ya. Kalau secara ekonomi ya akan ada perkembangan juga, baik kamu yang berwira swasta maupun kamu seorang karyawan. Begitu juga dari karir ya, karir yang selama ini kamu kejar, karir yang selama ini kamu usahakan, kamu doakan dan manifestasikan akan mengalami perkembangan yang cukup pesat di bulan Juni ini. Didoakan yang positif ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang lihat romansa dan percintaan kamu di bulan Juni tahun 2022. Kisah cinta kamu yang belum menikah ya, yang belum menikah. Meskipun kamu sudah punya pacar, tunangan, tapi kamu belum menikah, ini bisa untuk kamu, atau bahkan kamu yang masih pendekatan ya teman-teman ya. Oke, kita buka. Untuk kamu yang belum menikah, kisah cinta kamu seperti apa sih di bulan Juni tahun 2022 ini? Di sini ada di hadapan lagi teman-teman keluarnya ya. Ada Knight of Swords. Oke. Ada The Star, The Sun, dan Page of Pentacles. Oke. Sebentar aku tata dulu. Kamu yang belum menikah ya, kisah cinta kamu, romansa kamu untuk kamu yang belum menikah di bulan Juni tahun 2022. Di sini ada The High Priestess atau The Hierophant ya. 3 kali bayangkan teman-teman yang memilih pilihan satu ya. Kamu memang tipe orang yang sangat bijaksana kayaknya ya, sangat sabar gitu ya. Kamu dewasa banget. Meskipun kamu misalnya secara usia kamu belum bisa dibilang yang cukup dewasa, tapi kayaknya kamu punya old soul ya, atau jiwa kamu sudah dewasa, sudah tua gitu ya. Oke, dari The High Priestess atau The High Priest atau The Hierophant di sini ya teman-teman. Ini kisah cinta kamu yang belum menikah, kayaknya kalau kamu di sini sudah punya pasangan ya, pacaran kah, tunangan kah, kayaknya di bulan Juni ini kamu akan ada yang melangsungkan pernikahan, atau ada lamaran, atau setidaknya dari pasangan kamu akan menyatakan keseriusan hubungannya bersama kamu. Istilahnya akan ada next level lah dalam hubungan kalian. Kalau kamu memang sudah punya pasangan, seandainya kamu masih pendekatan gitu ya, seandainya kamu masih pendekatan gitu, kayaknya di bulan Juni ini si dia akan menyatakan cintanya sama kamu. Bahkan dia akan mengatakan bahwa tujuan dia mendekati kamu, tujuan dia ingin punya hubungan spesial sama kamu ini bukan hanya pacaran aja, tapi dia pengen menuju ke jenjang yang jauh lebih serius dari The High Priest di sini ya teman-teman ya. Tinggal disesuaikan saja dengan keadaan kamu ya. Baik kamu divine feminine maupun maskulin, kamu tinggal sesuaikan saja teman-teman ya. Kalau misalnya yang menonton videoku ini kamu adalah laki-laki gitu ya, kemungkinan kamu akan mengatakan keseriusan hubungan kamu dengan pasangan kamu ya teman-teman. Misalnya kamu bertunangan, mungkin kamu akan menikah di bulan Juni ini, ada yang akan menikah ya di bulan Juni 2022 ini kayaknya. Kalau kamu misalnya masih pacaran, kamu akan ada lamaran, atau bahkan kamu setidaknya kamu akan mengatakan bahwa kamu ingin hubungan ini serius, next level lah, hubungan percintaan kamu ini akan menuju ke jenjang yang jauh lebih serius. Kalau kamu masih pendekatan gitu ya, ya mungkin kamu akan mengatakan bahwa
kamu tujuannya serius loh deketin dia. Di dalam hubungan ini kamu tujuannya serius, udah nggak mau main-main gitu ya. Tinggal disesuaikan teman-teman ya, baik kamu divine feminine maupun maskulin. Intinya di sini dari the high priest ya, akan ada hubungan yang menuju ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang selanjutnya ya teman-teman. Ada knight of swords, ya pasangan kamu ini sepertinya, dan ada the star ya, knight of swords, the star, the sun gitu. Pokoknya akan ada banyak kebahagiaan di kisah cinta dan romansa kamu di bulan Juni tahun 2022 bagi kamu yang belum menikah ya teman-teman ya. Bagi kamu yang belum menikah, pasangan kamu ini kayaknya seperti tidak sabar untuk dari Knight of Swords ya, tidak sabar untuk mengatakan kabar bahagia ini, bahwa mungkin keluarganya dia setuju sama kamu ya. Ini vice versa ya teman-teman ya, atau memang dia ingin mengatakan bahwa dia serius sama kamu gitu. Pokoknya pasangan kamu ini baik divine feminine maupun maskulin, ada rasa nggak sabar untuk mengatakan kabar bahagia lah. Ada rasa tidak sabar untuk mengatakan bahwa dia serius di dalam hubungan ini ya, di bulan Juni ya. Dan ada the star ya, dia ingin sekali mengatakan harapannya dia di dalam hubungan ini gitu ya. Ingin sekali dengan penuh kegembiraan sih kayaknya ya dari the sun, dengan penuh rasa percaya diri, dengan penuh kebahagiaan. Entah dia ingin mengabarkan sesuatu, mungkin kabar ini kamu sangat tunggu, kabar bahagia ini kamu sangat tunggu, kamu sangat harapkan. Mungkin kamu selama ini bertanya-tanya apakah orang tuanya dia setuju sama hubungan kalian, apakah keluarganya setuju sama hubungan kalian, apakah dia serius sama kamu ya. Kayaknya di bulan Juni ini pasangan kamu teman-teman ya, atau vice versa. Kalau yang nonton videoku adalah divine maskulin, mungkin kamu yang akan menyatakan ini kepada pasangan kamu ya teman-teman. Kamu seperti ada perasaan excited yang agak berlebihan sih, ini aku lihat ya kalau dari Knight of Swords ya. Ada perasaan yang excited, bersemangat sekali untuk mengabarkan kabar bahagia ini, untuk mengatakan ya isi hati kamu sama pasangan kamu. Tentang apa ya? Tentang keseriusan hubungan kalian. Dia pengen hubungan ini serius, dia pengen hubungan ini ya next level lah, menuju ke jenjang yang selanjutnya gitu ya. Akan ada banyak kebahagiaan yang kamu sharing berdua dengan pasangan kamu di bulan Juni ini ya teman-teman ya. Bahkan mungkin di sini ada beberapa dari kamu, aku lihat kalau kamu yang memang mungkin di bulan Juni ini memang menikah, kamu bahkan di situ sudah membayangkan tentang anak kamu, sudah lucu-lucuan lah, berimajinasi tentang anak kamu gitu, anak yang akan kamu hasilkan bersama dengan pasangan kamu, seperti itu ya. Ya, dari Page of Pentacles akan ada yang dilamar di bulan Juni ini, akan ada yang dilamar, akan ada yang melamar. Intinya seperti dari tadi aku jelaskan, bagi kamu yang belum menikah, akan ada pernyataan cinta dari seseorang untuk dirimu atau vice versa ya. Kalau kamu yang masih pendekatan, mungkin orang yang selama ini dekat sama kamu, lawan jenis ya, itu dia akan mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh menyayangi kamu, bahwa dia sungguh-sungguh di dalam hubungan ini, udah nggak mau main-main lagi, dari Page of Pentacles ya. Bahkan dia akan memberikan sesuatu loh sama kamu ya, sesuatu barang gitu ya, yang mungkin menurut dia bisa mengekspresikan rasa cintanya dia sama kamu, keseriusannya dia sama kamu, mungkin gitu ya. Seperti itu yang belum menikah ya. Intinya akan ada hubungan yang cukup serius di bulan Juni ini, bahkan ada yang akan menikah ya teman-teman yang memilih pilihan satu. Halo, sekarang kita buka kisah cinta kamu, romansa kamu bagi kamu yang sudah menikah, bahkan sudah punya anak ya teman-teman ya. Kita buka. Oke. Di sini ada Ten of Cups ya. Aku shuffle di belakang kamera ya teman-teman, kartu-kartu kamu. Oke, yang sudah menikah, universe please. Yang pilihan satu, yang sudah menikah. Oke, di sini ada the Fool. Kisah cinta kamu di bulan Juni tahun 2022. Ada Ace of Cups, oke. Bagi kamu yang sudah menikah ya teman-teman ya, yang memilih pilihan satu, kisah cinta kamu. Yang positif-positif diaminin ya teman-teman. Oke, ada Ace of Pentacles dan ada King of Wands. Oke. King of Wands ya, kartu terakhir ya, sebentar. Oke. Bagi kamu yang sudah menikah, yang memilih pilihan satu,
Ten of Cups. Teman-teman, aku ikut berbahagia ya. Didoakan yang positif teman-teman. Yang memilih pilihan satu, bagi kamu yang sudah menikah di bulan Juni ini, kayaknya kamu akan semakin merasakan kebahagiaan. Ten of Cups ya. Mungkin di sini beberapa dari kamu sudah punya anak. Ya. Kamu akan merasakan semakin adanya keharmonisan di dalam rumah tangga kamu ya. Anak-anak yang semakin nurut sama kamu, pasangan yang semakin mencintai kamu, pokoknya banyak sekali kebahagiaan lah ya. Kamu romantis aja, harmonis aja. Meskipun jujur aku lihat secara materi ya, secara keuangan di sini kamu biasa-biasa saja, tapi kamu sangat mensyukuri keadaan itu ya teman-teman. Meskipun secara materi kamu tidak berlebihan, tapi kamu full of love kayaknya. Kamu rasakan cinta yang sepenuhnya kepada pasangan kamu, juga kepada anak-anakmu. Begitupun sebaliknya, anak-anak kamu tuh semakin menunjukkan rasa cintanya sama kamu dengan pasangan kamu ya. Sebagai orang tua kamu sangat bahagialah ya, di dalam hubungan rumah tangga kamu kayaknya nggak ada masalah, bahkan banyak sekali kebahagiaan ya. Meskipun secara ekonomi tidak berlebihan, aku lihat di sini ya. Dari The Fool ya, kayaknya kamu di sini, bagi kamu yang sudah menikah di bulan Juni ini, kamu merasakan jiwa kamu ini ya tidak terkekang juga sama pasangan kamu. Kamu merasa tidak terkekang juga dengan status kamu sebagai orang tua atau bahkan sebagai pasangan dari seseorang ya, di dalam hubungan yang sudah resmi, dalam hubungan pernikahan ya. Karena apa? Kalau aku lihat di sini, secara hubungan kamu dengan pasangan kamu, kayaknya pasangan kamu tidak mengekang kamu ya, penuh dengan kepercayaan. Kamu mau melakukan hal-hal selama itu positif, pasangan kamu sangat percaya sama kamu. Jadi kamu merasakan kebahagiaan yang total di bulan Juni ini ya. Kamu merasakan meskipun kamu sudah berumah tangga, bahkan sudah menikah, kamu tidak merasa terkekang oleh keadaan itu. Kamu tidak merasa terkekang oleh pasanganmu ya. Pasangan kamu mungkin sering berkata bahwa selama itu positif, selama itu membuat dia bahagia ya, membuat kamu bahagia, jadi lakukan saja gitu. Meskipun kamu kadang-kadang kamu menghabiskan waktu bersama teman-teman kamu, mungkin ini bukan hanya dari pihak dia yang percaya sama kamu pun sebaliknya ya teman-teman ya. Kamu membebaskan dia untuk terkadang berkumpul sama teman-temannya, terkadang melakukan hobi-hobinya gitu. Dia sangat bahagia teman-teman. Dia merasa meskipun dia berumah tangga sama kamu, meskipun dia sudah punya anak, dia tidak merasa terkekang atau merasa terpaksa di dalam hubungan ini ya. Karena di sini ada Ace of Cups, dia begitu menyayangi kamu. Begitupun sebaliknya, kayaknya di sini penuh dengan cinta ya. Kamu dan dia saling mencintai ya teman-teman. Secara perekonomian kayaknya di bulan Juni ini bagi kamu yang sudah menikah, kayaknya pasangan kamu ini akan memberikan sesuatu sama kamu ya, sebagai pengungkapan rasa cintanya dia sama kamu. Atau mungkin akan ajak jalan-jalan kamu dengan anak-anakmu gitu ya. Atau dia akan memberikan sesuatu yang menurut dia bisa membahagiakan kamu, dan itu adalah bukti dari kerja keras dia selama ini untuk membahagiakan keluarga, untuk membahagiakan dirimu dan anak-anakmu. Ada yang akan diberikan sesuatu ya untuk pengungkapan rasa cintanya dia sama kamu. Entah kamu yang akan memberikan itu kepada pasanganmu atau vice versa, dia yang akan memberikan itu padamu ya. Teman-teman, ini energinya bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Ini bacaan umum ya. Jadi kamu tinggal sesuaikan saja dengan keadaan kamu ya. Ada sesuatu yang akan diberikan oleh pasangan kamu kepada dirimu untuk mengungkapkan rasa cintanya yang begitu besar ya teman-teman. Di sini ada Ace of Cups. Pasangan kamu juga seperti itu, merasakan cinta yang begitu besar di dalam hubungan ini. Nggak heran di sini rumah tangga kamu bahagia-bahagia aja gitu ya teman-teman. Tidak ada pengekangan, tidak ada ya, kamu merasakan bahwa pasangan kamu ini sangat percaya sama kamu. Begitupun sebaliknya ya teman-teman ya. Di sini ada King of Wands. Oke, aku yakin yang menonton videoku, apalagi kamu sudah berumah tangga yang memilih pilihan satu ya, kamu sudah dewasa semua, kamu sudah mengerti apa yang akan aku katakan, akan aku ucapkan. Di sini ada King of Wands teman-teman. Secara hubungan kamu dengan suami kamu atau istri kamu, pasangan kamu ya, akan semakin panas. Tapi itu dilandasi dengan cinta yang begitu besar, rasa ketergantungan satu sama lain, rasa tidak ingin kehilangan ya. Di sini ada gairah dalam hubungan suami istri yang semakin meningkat di bulan Juni ini khususnya ya teman-teman. Ada King of Wands.
Mungkin pasangan kamu akan banyak flirty sama kamu ya, banyak menggoda, banyak ya banyak menggoda lah. Kamu ngerti maksud aku ya. Hubungan kamu dengan pasangan kamu secara seksual, secara hubungan intim gitu ya, kamu akan semakin kamu dengan pasangan kamu tentunya ya akan semakin merasakan lagi tinggi-tingginya lah intinya gitu ya. Cintanya semakin besar, begitupun secara hubungan suami istri itu ya teman-teman ya. Banyak sekali kebahagiaan, baik kamu yang belum menikah maupun kamu yang sudah menikah ya teman-teman ya. Ada yang akan dilamar, akan ada yang menikah, bahkan di sini ada yang sudah membicarakan tentang anak ya. Atau di sini bagi yang single, aku lihat ada yang single parent ya. Sepertinya kamu saling menerima apa ya? Seandainya pasangan kamu yang single parent, bagi kamu yang single belum menikah ya, kamu menerima kehadiran anak itu. Begitupun sebaliknya ya, pasangan kamu menerima kehadiran anakmu. Bagi kamu yang belum menikah ya, di sini aku tadi tiba-tiba energinya masuk kayaknya yang belum menikah. Di sini ada energi single parent ya. Kamu pernah menikah, kamu punya anak, mungkin vice versa ya, pasangan kamu yang seperti itu, tapi tidak ada masalah dengan itu. Banyak sekali kebahagiaan bagi kamu yang belum menikah maupun kamu yang sudah menikah dalam hal cinta dan romansa di bulan Juni ini. Teman-teman diaminin, didoakan yang positif ya. Di sini aku ada energi Virgo, Capricorn dan Taurus, Pisces, Cancer dan Scorpio, Gemini, Libra dan Aquarius. Di sini ada juga fire sign itu Leo, Sagittarius dan Aries ya. Yang memilih pilihan satu, ini energi kamu atau bahkan ini energi dari pasanganmu. Kamu tinggal sesuaikan saja ya teman-teman. Pilihan satu semoga cocok ya, semoga resonate. Berdoa yang terbaik untuk kalian semua yang menonton videoku. Kalau memang gak cocok sama sekali, maafkan teman-teman. Kemungkinan memang bukan energi kamu yang aku tarik dan bacaannya mungkin belum untuk kamu ya. Sampai jumpa lagi. Hai, pilihan kedua, prediksi kamu di bulan Juni tahun 2022 ya teman-teman. Mungkin aku akan buka energi kamu dulu, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, baik kamu divine feminine maupun kamu divine masculine. Energi dominan kamu kemana sih gitu ya, baik kamu laki-laki maupun perempuan ya. Aku akan bacakan tebaran kartunya, energinya nanti secara random, acak berdasarkan intuisiku ya teman-teman ya. Tinggal sesuaikan saja dengan keadaan kamu. Ini tentang energi kamu, tentang dirimu, tentang karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, apapun yang ada hubungannya dengan dirimu ya teman-teman. Pilihan kedua, oke, Ace of Wands, energi kamu ya. Oke, The Devil dan ada Six of Swords. Oke teman-teman, kalau aku tangkap energinya dari Ace of Wands di sini, kamu lagi dalam semangat yang luar biasa ya energinya saat ini, atau memang kamu punya sifat yang seperti itu, karakteristik yang seperti itu. Kamu berapi-api, kamu punya semangat yang luar biasa, kamu punya kemauan yang sangat kokoh ya kalau kamu menginginkan sesuatu gitu ya. Kamu tidak mudah digoyahkan gitu. Secara mental, secara fisik juga kamu punya fisik yang cukup kuat ya teman-teman. Dari The Devil di sini mungkin orang melihat kamu juga secara fisik kok bugar banget, kok sehat banget. Mungkin di sini ada yang suka nge-gym, baik kamu laki-laki maupun perempuan ya teman-teman. Atau kamu memang suka sekali olahraga ya aku lihat. Jadi secara fisik maupun secara mental kamu cukup kuat, cukup terlatih lah gitu ya. Energi kamu saat ini kamu seperti diliputi dengan kemarahan ya, diliputi dengan keoptimisan, diliputi dengan pokoknya banyak sekali api. Aku lihat di sini lagi semangatnya, lagi bahkan di sini ada kemarahan ya. Kamu seperti ingin memulai suatu hidup baru. Kamu ingin meninggalkan hubungan yang sangat toksik. Di sini The Devil bukan hanya hubungan asmara, tapi juga di sini mungkin pergaulan yang toksik tidak baik untuk kamu. Kamu sangat menyadari itu. Kamu sempat merasakan susah sekali keluar dari hubungan itu, susah sekali keluar dari circle itu. Circle pertemanan kamu kah, circle pekerjaan kamu kah, bisnis kamu kah, seperti itu ya. Kamu tinggal sesuaikan ya. Dari The Devil sepertinya kamu awalnya kamu sangat sulit sih untuk keluar dari hubungan ini ya. Kalau misalnya ini memang hubungan asmara atau percintaan, ini hubungan karmik yang sangat merugikan, sangat tidak baik ya, sangat posesif, banyak sekali kekerasan dan kekasaran di situ.
Ya, seperti itulah hubungan yang kamu sangat menyadari pada akhirnya bahwa ini hubungan tidak bisa diteruskan, cukup merugikan dirimu, kebahagiaanmu, masa depanmu bahkan. Ya, baik itu hubungan dalam hal cinta, pertemanan, atau bahkan karir. Ya, dari Ace of Wands ini kayaknya memang kamu dalam energi yang bukan hanya energi, tapi kamu punya sifat yang seperti itu ya, berapi-api, kamu punya sifat yang sangat optimis, kamu optimis dan sangat percaya diri sih aku lihat ya. Jadi meskipun kamu sempat lama terjebak dalam circle yang cukup tidak membuat kamu bahagia, cukup menjadi racun di dalam hidupmu, tapi pada akhirnya kamu memutuskan untuk akhirnya meninggalkan hubungan itu, circle itu, pekerjaan itu. Dari Six of Swords ya. Ilustrasinya seperti ini. Seandainya kamu sudah berumah tangga gitu ya, kamu bahkan sudah punya anak gitu, ini ilustrasinya saja, kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu ya teman-teman. Ini aku hanya pengandaian saja. Kalau kita berandai-andai bahwa ini adalah hubungan rumah tangga yang banyak sekali kekerasan secara fisik, banyak sekali keposesifan, banyak sekali pengkhianatan di situ ya, banyak sekali kekasaran secara mental, manipulasi secara mental maupun fisik gitu ya, apapun. Kamu merasa tidak bahagia di dalam rumah tangga ini, kamu juga sangat menyadari bahwa hubungan yang tidak sehat ini bisa merugikan anak-anak kamu, mentalnya anak-anak kamu, kesehatan jiwa dan raga anak-anak kamu gitu ya. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk meninggalkan hubungan rumah tangga ini. Ada beberapa dari kamu, ini ilustrasinya saja ya teman-teman. Kalau misalnya dalam segi karir atau pekerjaan pun seperti itu ya. Pada akhirnya kamu menyadari bahwa pekerjaan dan karir yang kamu jalani, baik itu kamu seorang wira swasta maupun kamu seorang karyawan ya, kamu merasa tidak dihargai, kamu merasa rekan bisnis kamu ini curang sama kamu gitu ya, banyak hal ya teman-teman. Pokoknya hubungan yang sangat posesif ya. Kamu akhirnya berhasil untuk meninggalkan keadaan itu, keadaan yang menurut kamu cukup lama membelenggu kamu dalam ketoksikan ya, ketidakbahagiaan, ketidakpastian, banyaknya pengkhianatan. Pengkhianatan itu bukan hanya kita dapatkan dari dari pasangan, tapi kadang-kadang pengkhianatan bisa kita dapatkan dari lingkungan pekerjaan kita, rekan bisnis kita, pertemanan kita, sahabat, atau bahkan keluarga. Ya, kamu yang memilih pilihan kedua, kamu sudah berhasil melewati itu semua. Setidaknya kamu sudah punya tekad untuk meninggalkan keadaan itu ya teman-teman ya, dari The Devil. Mungkin di sini banyak sekali kekerasan secara fisik. Mungkin juga yang dilakukan oleh pasangan kamu kah, pertemanan kamu kah, atau bahkan di dalam pekerjaan kamu dan keluarga kamu bahkan ya teman-teman ya. Kamu dalam energi yang seperti itu. Tapi karena kamu pada dasarnya basicnya kamu punya jiwa yang cukup berapi-api, cukup optimis, kamu tidak pernah takut. Pada akhirnya kamu tidak takut untuk meninggalkan hubungan ini ya, circle ini, karir ini, seperti itu, keadaan inilah gitu ya teman-teman. Kamu dalam keadaan yang kamu pengen tenang, kamu tidak ingin lagi ada masalah atau konflik yang berlebihan di dalam hidupmu. Kamu ingin tenang bersama anak-anakmu, meninggalkan pasangan yang toksik, meninggalkan pasangan yang tidak bisa membuat kamu dan anakmu bahagia. Itu ilustrasinya. Kalau dalam hal karir, kamu tinggal sesuaikan. Kalau dalam hubungan keluarga juga kamu tinggal sesuaikan. Seperti itu ya teman-teman ya, yang memilih pilihan kedua. Oke, selanjutnya kita buka karir, pekerjaan, dan otomatis perekonomian ya teman-teman. Kalau nanti perekonomian terbaca sama aku di bulan Juni tahun 2022 yang memilih pilihan kedua. Oke, di sini ada Two of Cups. Oke. Two of Coins, Queen of Wands, karir, pekerjaan, dan perekonomian kamu yang memilih pilihan kedua di bulan Juni tahun 2022 ya. Ada Ace of Swords dan ada Four of Wands ya. Aku rapiin dulu teman-teman ya. Oke, karir, pekerjaan, dan otomatis perekonomian mungkin ya. Di bulan Juni tahun 2022 ada Two of Cups. Kayaknya di bulan Juni ini kamu mungkin beberapa waktu kebelakangan ini merencanakan untuk kerja bareng dengan pasangan kamu. Pasangan mungkin saja pacar, tunangan, bahkan kalau kamu sudah menikah, karena di sini ada Four of Wands ya teman-teman. Bahkan kamu merencanakan untuk buka usaha bareng bersama pasanganmu
Ya, intinya adalah pasanganmu. Mungkin kamu, ya apapun jenis hubungan kalian ya teman-teman ya. Kayaknya dari Two of Cups ini untuk beberapa dari kamu yang merencanakan buka bisnis bareng sama pasangan kamu, kayaknya terrealisasi deh di bulan Juni ini ya. Ada apa ya? Ada dukungan lah dari pasangan kamu, ada dukungan lah dari orang-orang yang menyayangi kamu. Mungkin dari keluarga, teman, sahabat gitu ya teman-teman. Bahkan di sini aku lihat di bulan Juni, beberapa dari kamu mungkin akan menemukan rekan bisnis atau rekan kerja yang cukup sehati sama kamu ya. Bisa mengerti kamu, bisa saling menolong, bisa saling mendukung ya, dalam konteks pekerjaan ya teman-teman ya. Dalam konteks misalnya kamu seorang wira swasta, kamu akan menemukan rekan bisnis yang satu misi dan satu visi sama kamu ya, bisa kamu percaya, dia orang yang bisa mengerti kamu, kalian saling mengerti lah dalam konteks pekerjaan dan karir, bukan masalah percintaan. Tapi beberapa dari kamu juga, sebagian besar yang memilih pilihan kedua nih, kayaknya kamu merencanakan untuk buka usaha bareng sama pasangan kamu, apapun jenis hubungan kalian. Dan kayaknya di bulan Juni 2022 ini kamu akan merealisasikan itu semua ya, sedikit setahap demi setahap ya. Dari Two of Coins ya, jelas di sini kamu sudah merencanakan cukup lama nih ya sama pasangan kamu ya. Mungkin kamu sudah membicarakan hal itu berdua atau juga bersama keluarga kamu ya. Ya akan fokus dengan pekerjaan dari Two of Coins ya, meskipun memang kamu sangat yakin bahwa segala usaha yang dilakukan itu kan tidak ada yang instan ya teman-teman. Untuk mencapai suatu kemajuan dalam karir, pekerjaan, perekonomian, bisnis bahkan, itu kan tidak ada yang instan. Kamu sangat menyadari itu, dirimu sangat menyadari itu. Bahkan kalau kamu memang berniat untuk buka bisnis sama pasangan kamu, kalian berdua sudah membicarakan banyak hal, up and down-nya bagaimana dalam berkarir bersama gitu-gitu, udah dibicarakan gitu ya. Tapi karena kamu dengan pasangan kamu punya cinta dan tujuan, juga misi dan visi yang sama, jadi kamu maju terus pantang mundur. Ya seperti itu dari Queen of Wands. Tetap semangat, tetap positive thinking, karena di sini kayaknya kamu dengan pasangan kamu memang punya keoptimisan, punya dari Queen of Wands ya teman-teman ya, punya kemandirian juga. Kamu dua orang yang sangat mandiri. Kamu dengan pasangan kamu juga orang yang sangat kreatif. Kamu tidak pernah berhenti berinovasi kalau memang kamu berencana untuk membuka bisnis bareng. Kalau misalnya memang kamu mendapatkan rekan bisnis, rekan kerja gitu ya, kamu mendapatkan pekerjaan dari seseorang yang memang tujuannya adalah tulus membantu kamu ya. Kalau kita bicara kamu seorang karyawan ya teman-teman di bulan Juni ini, dia tulus membantu kamu, baik itu bisnis kalau kamu berwira swasta, ataupun memang dalam hal dia memberikan pekerjaan sama kamu, tulus membantu kamu gitu intinya teman-teman ya. Ya dalam hal karir dan pekerjaan kamu, jujur aku tidak melihat ada banyaknya peningkatan secara karir, tapi kamu tidak pernah punya kekecewaan yang terlalu berlebihan, kamu tidak pernah putus asa dari Queen of Wands ya teman-teman. Kamu tetap berusaha, kamu tetap yakin bahwa, jadi tidak ada rasa sakit hati sih aku lihat di situ ya, meskipun kamu sangat menyadari bahwa kamu belum terlalu banyak perkembangan yang signifikan, kamu sangat menyadari itu. Tapi kamu juga sangat menyadari bahwa semua hal butuh proses di bulan Juni ini ya. Kamu tidak pernah kehilangan rasa percaya diri sih, kamu tidak pernah kehilangan keoptimisan, karena memang basicnya kamu punya sifat itu ya teman-teman ya. Pada pada dasarnya kamu punya sisi pekerja keras, sisi optimis, percaya diri bahkan dari Queen of Wands ya teman-teman. Ya di sini ada Ace of Swords. Kamu kayaknya beberapa dari kamu ini, dari Two of Coins di sini ya, beberapa dari kamu ini kayaknya di bulan Juni ini akan menetapkan bidang usaha apa yang akan kamu kerjakan untuk menghasilkan uang, untuk membuat kamu jadi makin banyak uang mungkin ya gitu. Mungkin beberapa dari kamu ini aku lihat energinya ada yang lagi resah dan gelisah juga galau. Mungkin kamu seorang karyawan, tapi kamu kayaknya seperti dari tadi aku jelaskan, kamu orang yang sangat kreatif ya teman-teman ya. Kamu bingung gitu, karena sepertinya kamu merasa sudah tidak sanggup untuk melakukan dua hal ini secara sekaligus, secara berbarengan. Mungkin beberapa bulan belakangan ini kamu bingung, kamu banyak berdoa, kamu banyak bermeditasi, kamu banyak banyak melihat semuanya secara realistis, lo pakai logika kamu juga dengan intuisi ya. Dan akhirnya di bulan Juni ini dari Ace of Swords ya, kamu jadi bisa
lebih bisa memutuskan mana sih yang mau kamu kerjakan. Karena kamu jujur, kamu merasa tidak sanggup untuk melakukan dua hal ini. Karena mungkin pekerjaan kamu sebagai wira swasta dan pekerjaan kamu sebagai karyawan di suatu tempat itu bertolak belakang. Secara waktu kah, secara bidang usaha kah, seperti itu. Jadi beberapa dari kamu ya, yang memilih pilihan satu secara karir dan pekerjaan, kamu akan lebih tahu di bulan Juni ini mana yang mau kamu pilih, mana yang harus kamu pilih. Ya, kamu jadi bisa menetapkan mana yang jalan mana yang mau kamu pilih dalam hal pekerjaan dan karir kamu. Ya, teman-teman, dari Four of Wands di sini ya, seperti tadi aku jelaskan, kamu sudah menemukan banyak keseimbangan meskipun secara keuangan ya, itu belum mengalami peningkatan yang drastis atau signifikan. Tapi kamu tidak pernah khawatir dengan itu. Kamu prinsipnya adalah di sini ya udah kerja dulu aja. Ya udah optimis aja dulu. Ya udah doa aja dulu gitu. Doa terus, kerja terus. Jadi kamu sangat percaya bahwa semua doa-doa dan kerja keras kamu pasti akan membawa hasil. Jadi kamu sudah mengalami dari Four of Wands, kamu ini sudah mengalami keseimbangan secara spiritual maupun dalam segi keduniawian kamu. Ya, spiritual dan segi keduniawian kamu. Jadi kamu orang yang sangat logis, kamu orang yang sangat realistis, kamu juga orang yang sangat religius, teman-teman ya. Kamu mengerti tentang manifestasi, kamu mengerti bahwa kamu selalu didukung oleh alam semesta dari Four of Wands. Ya, secara spiritual maupun keduniawian kamu sangat seimbang di sini di bulan Juni ya, terutama. Karir kamu akan mengalami kemajuan, akan ada peningkatan secara karir yang mungkin kita berharap secara perekonomian menyusul gitu ya. Ada yang merealisasikan keinginannya untuk berbisnis bareng dengan orang-orang yang kamu cintai. Mungkin pasangan kamu, mungkin keluarga kamu, mungkin teman kamu yang memang sangat tulus membantu kamu, baik rekan kerja kamu, baik orang yang menawarkan pekerjaan sama kamu gitu ya. Akan ada realisasi ke arah yang positif menuju perekonomian yang sesuai dengan harapan kamu dengan pasangan kamu lah, yang sesuai dengan harapan kamu lah gitu ya teman-teman ya. Kamu akan memulai suatu bisnis baru, pekerjaan baru yang kamu dapatkan dari orang-orang yang tulus menyayangi kamu. Dari Ace of Swords aku lihat ya, bagi kamu yang memang beberapa bulan terakhir ini, beberapa waktu terakhir ini gelisah memutuskan mana yang akan kamu kerjakan untuk menghasilkan uang ya tentunya. Di bulan Juni ini secara intuisi dan mungkin kamu dapat masukan juga ya, dapat saran dari orang-orang yang kamu percaya gitu. Kamu jadi tahu apa yang harus kamu lakukan dalam karir dan pekerjaan kamu di bulan Juni tahun 2022 ini teman-teman ya. Four of Wands. Secara karir memang kamu akan mengalami peningkatan, kamu akan merealisasikan keinginan kamu, membuka usaha mungkin, kamu akan mendapatkan pekerjaan dari orang yang tulus menyayangi kamu. Meskipun secara keuangan, secara finansial kamu belum mengalami banyak kemajuan yang sangat signifikan gitu, tapi kamu tidak pernah putus harapan ya dari Queen of Wands ini. Karena pada dasarnya kamu orang yang sangat berapi-api ya, percaya diri, optimis gitu ya teman-teman, pekerja keras seperti itu ya. Secara karir dan pekerjaan di bulan Juni tahun 2022 bagi kamu yang memilih pilihan kedua. Kita buka kisah cinta kamu yang belum menikah ya, yang memilih pilihan kedua. Bagi kamu yang belum menikah, yang memilih pilihan kedua, yang belum menikah ini bisa saja kalau kamu sudah punya pacar, tunangan, atau kamu baru pendekatan gitu ya. Oke, bagi kamu yang belum menikah, kisah cinta kamu di bulan Juni tahun 2022. Dan ada King of Cups, oke. The Chariot, Temperance, oke. Kisah cinta mereka yang memilih pilihan kedua, mereka yang belum menikah. Dua kartu. Oke. Ada Seven of Pentacles dan ada Five of Wands. Oke. Bagi kamu yang belum menikah, kisah cinta kamu di bulan Juni tahun 2022. Ada King of Cups. Di sini untuk beberapa dari kamu kayaknya akan ada yang menyatakan cinta atau menyatakan perasaannya lah ya sama kamu
gitu ya teman-teman, dari King of Cups. Orang ini niatnya sebenarnya serius, punya hubungan yang serius sama kamu, meskipun belum dalam waktu dekat untuk ke jenjang yang pernikahan gitu ya teman-teman. Tapi dia akan menyatakan cintanya sama kamu. Orang ini sangat romantis, sensitif juga, hatinya mudah terluka. Jadi kalau ngomong sama dia nih harus hati-hati teman-teman. Tapi dia sangat romantis, dia punya ketulusan kalau mencintai seseorang. Dia moodnya mudah berubah gitu. Tapi dia akan menyatakan cintanya sama kamu ya teman-teman ya. Ada yang akan menyatakan cintanya di bulan Juni tahun 2022 sama kamu, baik kamu divine feminine maupun maskulin ya teman-teman ya. Tinggal disesuaikan dengan keadaan kamu dan kondisi kamu. Dari The Chariot ya, kayaknya di sini ada yang punya hubungan jarak jauh, kamu dengan pasangan kamu, atau kamu masih pendekatan ya. Selama ini kamu hanya berkomunikasi melalui sosial media, telepon, seperti itu. Kayaknya akan ada pertemuan ya, buah kesabaran kamu selama ini menanti dia gitu ya. Mungkin bukan hanya domisili yang berjauhan, tapi karena kesibukan masing-masing, kamu sibuk, dia sibuk. Karena aku lihat dari The Chariot ya, baik kamu sama dia ini punya karir yang cukup baik ya. Kamu sama dia ini punya karir yang cukup baik. Kamu dan dia tipikal orang yang sangat mandiri, senang sekali yang hal-hal yang berkaitan dengan kemewahan ya. Senang sekali barang-barang bagus, kamu atau dia, atau bahkan kalian berdua ya. Di sini ada Seven of Pentacles. Mungkin selama ini kamu menunggu kedatangan dia. Kamu selama ini mungkin bertanya kapan bisa menghabiskan waktu bersama, dan kayaknya di bulan Juni ini akan terrealisasi deh. Dari Temperance ya, buah kesabaran kamu dan dia akan ada hasilnya, akan ada pertemuan ya. Bagi kamu yang belum menikah, pilihan kedua, akan ada pertemuan. Misalnya ini kamu baru pendekatan gitu ya, kamu akan bertemu dengan dia ya. Kalau kamu memang sudah punya hubungan asmara, pacaran, tunangan gitu ya, ya mungkin kamu long distance relationship atau kamu LDR gitu, hubungan jarak jauh, selama ini hanya melalui sosial media, kamu akan bertemu dengan pasangan kamu ya teman-teman ya. Intinya akan ada yang bertemu dengan pasangan masing-masing di bulan Juni tahun 2022 ini, termasuk kamu yang masih pendekatan ya. Bahkan mungkin dari Temperance, bagi kamu yang di sini energinya aku lihat, bahkan bagi kamu yang selama ini menunggu pernyataan cinta dari dia ya, menunggu dengan sabar gitu ya, dia akan menyatakan cintanya sama kamu. Kayaknya dia akan menyatakan cintanya sama kamu. Bagi kamu yang masih pendekatan ya teman-teman ya, dia akan menyatakan cintanya sama kamu, entah memang di pertemuan itu, entah memang melalui sosial media gitu ya. Intinya bagi kamu yang baru pendekatan, cukup lama sih pendekatannya ya teman-teman ya, cukup lama pendekatannya, karena di sini banyak keraguan dari pihak dia atau dari pihak kamu. Mungkin kamu berdua pernah mengalami hubungan yang tidak baik, hubungan yang toksik, entah dia atau dirimu gitu ya. Jadi banyak keraguan di situ, makanya pendekatannya cukup lama. Tapi kayaknya di bulan Juni ini dia akan menyatakan cintanya sama kamu ya, akan menyatakan bahwa dia mulai percaya sama kamu teman-teman ya. Baik kamu divine feminine maupun maskulin, ini energinya bisa vice versa. Bisa kamu yang akan menyatakan cinta kamu sama orang ini ya teman-teman ya. Tinggal disesuaikan saja gitu. Jadi kamu akan menyatakan cinta kamu sama orang ini. Yang baru pendekatan kayaknya akan jadian deh gitu ya. Kamu akan menyatakan ketulusan cinta kamu, rasa percaya kamu sama dia, pelan tapi pasti gitu. Kamu akan menyatakan semua kejujuran itu teman-teman ya. Ya, yang LDR akan ada pertemuan. Bagi kamu yang pendekatan, dia akan menyatakan cintanya sama kamu dari King of Cups, dan ada Temperance. Bahkan dia akan memberikan sesuatu sama kamu ya. Mungkin dia ingin memberikan sesuatu sama kamu, entah itu ya, pokoknya intinya menurut dia apa yang akan dia berikan sama kamu ini adalah bukti bahwa dia cinta sama kamu, dia tulus sama kamu ya teman-teman ya. Tapi jujur aku lihat di sini, bagi kamu yang belum menikah, belum ada pembicaraan yang ke arah serius ya, ke arah serius atau pernikahan dalam waktu dekat. Bukan berarti dia tidak cinta, tapi mungkin kalian berdua belum siap, dia belum siap, kamu belum siap secara ekonomi mungkin, atau memang hubungan kamu baru saja dijalani gitu ya, masih saling mengenal gitu. Tapi intinya yang memilih pilihan satu di bulan Juni tahun 2022 ini belum ada ke arah yang serius, tapi di situ penuh dengan cinta ya, terutama dari pasangan kamu ya, terutama dari pasangan kamu, baik kamu yang memang masih pendekatan maupun kamu yang sudah punya hubungan asmara.
Ada Five of Wands. Ada permintaan maaf dari pasangan kamu, teman-teman. Ada permintaan maaf dari pasangan kamu, bahkan dia seperti tadi aku jelaskan, bahkan dia akan memberikan sesuatu sama kamu untuk sebagai bukti permintaan maafnya dia selain ucapan ya. Mungkin selama beberapa waktu terakhir ini kamu banyak konflik, banyak ketidakpercayaan, banyak kecemburuan, banyak perbedaan pendapat gitu ya. Ya banyak berantemnya lah di sini beberapa waktu belakangan ini. Tapi di bulan Juni ini kayaknya hubungan kamu akan tetap baik-baik saja. Namanya hubungan itu kan wajar ya teman-teman kalau banyak ketidakcocokan. Ya, kalau kita masih mencintai pasangan kita saling mencintai sama pasangan kita dengan tulus tentunya ya, nggak ada udang di balik batu gitu ya. Ya pasti kan akan mencari kecocokan itu ya teman-teman, dengan didasari dengan rasa cinta tentunya gitu ya. Dan di bulan Juni ini bagi kamu yang merasa punya konflik sama pasangan kamu beberapa waktu terakhir ini, kayaknya kamu hubungannya akan baik-baik saja, akan ada permintaan maaf, akan ada solusinya gitu ya. Entah kamu yang meminta maaf, entah dia yang meminta maaf, atau memang kalian berdua yang saling memaafkan, seperti itu ya. Bagi kamu yang merasa berkonflik dengan pasangan kamu di bulan Juni ini, semuanya akan beres ya, semua akan beres, akan menemukan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi beberapa waktu kebelakangan ini dengan didasari dengan cinta gitu ya, keinginan untuk masih tetap bersama gitu ya teman-teman. Bagi kamu yang sudah menikah, yang memilih pilihan kedua, romansa dan percintaan kamu ya, di bulan Juni tahun 2022 ada Seven of Swords, ada The High Priestess. Bagi mereka yang sudah menikah, yang memilih pilihan kedua, kisah cinta mereka di bulan Juni tahun 2022. Oke, Nine of Swords. Teman-teman, akan aku bacakan tebaran kartunya apa adanya ya, sesuai dengan tebaran kartunya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangi. Kamu harap bersikap bijak dalam menelaah setiap tebaran kartunya ya teman-teman ya. Oke, di sini ada Four of Pentacles dan di sini ada Queen of Swords. Oke, bagi kamu yang sudah menikah di bulan Juni tahun 2022 ini, dari Seven of Swords aku lihat kamu akan mulai menyadari hal-hal yang disembunyikan oleh pasangan kamu, ketidakjujuran yang disembunyikan oleh pasangan kamu, dan ada The High Priest. Ada The High Priestess ya. Secara intuisi kamu mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dari pasangan kamu ya. Mungkin selama ini kamu, bahkan ada Nine of Swords ya, bahkan kamu bermimpi buruk tentang hal itu ya. Mungkin ketidaksetiaan, mungkin ketidakjujuran ini bukan melulu tentang lawan jenis, tapi bisa saja ketidakjujuran dalam hal perekonomian, karir, kesehatan, keadaan keluarga, seperti itu. Kamu tinggal sesuaikan saja. Dan di bulan Juni ini kayaknya kamu akan mulai mengetahui sesuatu yang selama ini secara intuisi sebenarnya kamu sudah tahu, kamu sudah menduga hal itu, tapi di bulan Juni ini kamu akan semakin yakin, semakin pasti, dan kamu bisa mengambil suatu keputusan ya tentang hal itu ya. Bagaimana sih Kak? Misalnya ya, ilustrasinya saja teman-teman ya. Misalnya kamu selama ini punya secara intuisi, atau bahkan kamu sudah dikasih pertanda atau mimpi-mimpi melalui tidur kamu, terutama tidur di malam hari ya. Kamu sampai terganggu waktu tidur kamu, mungkin ya, tentang ketidaksetiaan yang dilakukan oleh pasangan kamu dari Seven of Swords. Ini ilustrasinya. Kamu secara intuisi sebagai pasangan, kamu pasti punya intuisi dong gitu kan, apalagi kamu kalau sudah menikah gitu. Dan kamu akan mendapatkan kenyataan yang sesuai dengan intuisi kamu, yang sesuai dengan mimpi-mimpi yang selama ini kamu alami, sesuai dengan intuisi yang selama ini kamu dengarkan di dalam hati kamu, dan kamu akan mendapatkan konfirmasi itu di bulan Juni ini, bahwa apa yang kamu duga selama ini secara intuisi, bahkan sudah dikasih pertanda melalui mimpi-mimpi kamu, terutama di malam hari gitu ya, sampai kamu overthinking, sampai kamu nggak bisa tidur mungkin gitu, atau mungkin bahkan kamu dapat dari keterangan dari orang lain gitu ya tentang pasangan kamu, dan kamu menemukan kebenaran itu di bulan Juni ini, ketidaksetiaan dari pasangan kamu. Mungkin dia punya orang lain, mungkin dia tertarik dengan orang lain, seperti itu ilustrasinya saja ya. Tetapi di bulan Juni ini kamu sudah mulai bisa memutuskan apa yang harus kamu lakukan
berdasarkan kenyataan yang ada di depan mata, berdasarkan intuisi yang selama ini akhirnya dikonfirmasi di bulan Juni ini. Ya, kayaknya ada beberapa dari kamu yang memutuskan untuk meninggalkan hubungan toksik ini, hubungan yang penuh dengan ketidakjujuran, hubungan yang penuh dengan rasa capek, rasa lelah kayaknya ya. Nine of Swords lebih dari sisi kamu sih. Atau vice versa ya energinya ya. Gitu, bisa terbolak-balik energinya. Ya, kamu jujur aku lihat dari tebaran kartunya di sini bagi kamu yang sudah menikah dari Four of Pentacles di sini ya, kamu mempertahankan hubungan rumah tangga kamu ini sebenarnya sudah sangat payah, sudah sangat segenap tenaga kamu deh seperti itu ya. Bahkan itu sudah mengganggu waktu istirahat kamu sering mengalami rasa tidak nyaman di tubuh kamu karena masalah-masalah di dalam rumah tangga kamu ini. Tapi kayaknya kamu menyerah. Ya, di bulan Juni ini kamu mulai bersikap tegas sama pasangan kamu. Ya, terutama kalau itu ada kaitannya dengan ketidakjujuran yang berkaitan dengan lawan jenis. Ya, kamu mulai bisa bersikap tegas sama pasangan kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, seperti itu. Mungkin kamu ya banyak sikap tegas itu banyak. Mungkin kamu dengan tegas akan meninggalkan hubungan ini, mungkin kamu akan bersikap tegas sama pasangan kamu kalau mengulangi lagi akan seperti ini. Ya tinggal disesuaikan sajalah teman-teman ya. Yang memilih pilihan kedua, intinya bagi kamu yang sudah berumah tangga, kamu akan mulai mengetahui ketidakjujuran yang dilakukan oleh pasangan kamu atau vice versa. Ketidakjujuran dalam hal pekerjaan, kesehatan, karir, keuangan, atau bahkan hubungannya dia dengan lawan jenis. Ya teman-teman, yang sebenarnya secara intuisi kamu sudah tahu, tapi di bulan Juni ini kamu akan mendapatkan konfirmasi itu. Entah memang dia yang menyatakan sama kamu, mengatakan kejujuran itu, entah memang kamu melihat bukti-buktinya di depan mata kamu. Ya, yang sebenarnya seperti aku akan ulangi, sebenarnya secara intuisi atau bahkan kamu sudah mendapatkan tanda-tanda itu melalui tidur kamu, ya mimpi-mimpi itu gitu ya. Kamu akan mendapatkan konfirmasi bahwa apa yang kamu duga selama ini, apa yang kamu lihat selama ini di dalam mimpimu itu adalah yang sebenarnya, dan kamu bisa mengambil keputusan berdasarkan kenyataan itu, berdasarkan bukti-bukti itu di bulan Juni tahun 2020 ini yang berkaitan dengan pasangan kamu, bagi kamu yang sudah menikah ya teman-teman. Bahkan mungkin masalah-masalah di dalam rumah tangga kamu ini sebenarnya sudah lama, sudah cukup lama ya, aku lihat dari Nine of Swords mengganggu tidur kamu dan pasangan kamu sebenarnya ya teman-teman ya. Mungkin ada rasa bersalah dari dia, bahkan dia juga sulit untuk tidur, sulit untuk beristirahat gitu ya. Ketegasan itu apa sih Kak? Banyak hal. Mungkin kamu akan memberikan punishment atau syarat-syarat tertentu kalau memang hubungan rumah tangga ini masih mau baik-baik saja. Kamu akan memberikan syarat-syarat tertentu sama pasangan kamu atau vice versa. Atau bahkan kamu akan dengan tegas untuk meninggalkan hubungan yang toksik ini. Meninggalkan pasangan kamu yang tidak jujur ini sama kamu. Ya teman-teman, di sini ada Four of Pentacles ya. Aku lihat di sini kamu selama ini yang mempertahankan hubungan ini ya sudah segenap jiwa dan raga kamu gitu, sebisa kamu, semaksimal kamu bisa gitu ya. Bahkan kamu sudah mengalami kelelahan yang amat sangat di sini, depresi ya, kamu sakit-sakitan, kamu gak enak badan terus menerus gitu ya. Tapi di bulan Juni ini jujur ya teman-teman, aku lihat bagi kamu yang sudah berumah tangga, kamu sudah mulai bisa mengungkapkan isi hati kamu kepada pasangan kamu apa adanya, sejujur itu, apa mau kamu, apa yang kamu gak mau gitu. Bahkan ada yang akan meninggalkan hubungan ini dengan tegas ya. Kamu tidak ingin lagi terlibat dalam hubungan yang penuh dengan ketidakjujuran, jelimat penuh dengan ketidakjujuran, apalagi ini adalah hubungan pernikahan ya teman-teman. Beberapa dari kamu aku lihat kamu akan meninggalkan hubungan ini, baik kamu divine feminine maupun maskulin, atau vice versa energinya. Bisa saja ya ini energi pasangan kamu yang aku baca ya teman-teman. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan kondisi dan situasi rumah tangga kamu, kondisi dan situasi dirimu ya. Bersikap bijak dan dewasa ya teman-teman. Yang positif diambil. Semoga kamu mendapatkan energi positif dari videoku ya. Pilihan kedua. Yang negatif dibuang. Tetap berpikir positif apapun situasi dan kondisi kamu ya teman-teman ya. Tetap berdoa, karena aku di sini lihat dari The High Priestess, sebenarnya kamu tipikal orang yang senang sekali berdoa, percaya dengan alam semesta, percaya dengan pencipta gitu ya. Jadi iringi keresahan kamu itu dengan doa, dengan ketulusan dalam doa kamu, meminta apa sih yang kamu minta, manifestasikan itu, doakan itu teman-teman ya. Seperti itu ya. Bagi kamu yang berumah tangga,
Di bulan Juni ini aku lihat sebagian besarnya sih tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi kamu bisa memutuskan apa yang harus kamu lakukan di dalam rumah tanggamu. Ya, jujur beberapa dari kamu meninggalkan keadaan ini, menyudahi hubungan ini. Ya, teman-teman, di sini aku ada energi Scorpio, Pisces dan Cancer. Oke, Taurus, Virgo dan Capricorn, Gemini, Libra dan Aquarius, Aries, Leo dan Sagittarius. Hampir semua energi zodiak ada di sini. Entah memang ini zodiak kamu atau memang zodiak dari pasangan kamu. Energinya, teman-teman ya, belum tentu ini zodiak kamu dan pasangan kamu. Bisa saja hanya energi yang ada di dalam diri kamu dan pasangan kamu. Kamu tinggal sesuaikan saja. Oke, pilihan kedua, ambil yang positif, ambil yang resonate, tetap berdoa yang terbaik untuk dirimu dalam hal cinta, dalam hal karir, ekonomi dan keuangan kamu ya. Kalau memang tidak cocok, berarti energi kamu tidak bisa aku tarik di sini. Dan mungkin bacaannya belum untuk kamu. Ya, sehat selalu, bahagia selalu. Sampai jumpa.